kemenangan. Jadi kita nggak bicara dulu kebangkitannya hari ini, tapi kita masih mau lanjutkan tema kita tentang iman, salib, dan penderitaan. Jadi sebentar lagi sudah lewat bulan penuh penderitaan ini ya, haleluya. Bilang sama sebelah, sebentar lagi lewat kok, bilang saudaraku ya. Satu kali lagi kita akan belajar saudaraku tentang iman, salib, dan penderitaan. Kubur pinjaman, next. Matius 16 ayat 21, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sejak waktu itu. Jadi kalau menurut Matius 4 kali Yesus menyatakan bahwa dia akan menderita, dia akan disalib, dia akan disiksa, dia akan dibunuh, dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. 4 kali Yesus ngomong versi Matius. Nah, ini adalah pertama kalinya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya setelah Petrus mengakui kemesiasan Yesus. Di ayat sebelumnya Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Sejak waktu itu, setelah Yesus mengerti bahwa pesan kehadirannya di dunia ini sudah mulai dimengerti oleh murid-muridnya, maka sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan, aku ini harus ke Yerusalem. Destiny hidupku harus ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dan kemudian dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus pada awalnya sudah ngerti ini satu paket. Penderitaan, kematian, kebangkitan, ini satu paket. Jadi kalau dia takut itu bukan berarti dia takut mati, enggak. Matinya sih enggak takut, karena dia ngerti dia akan bangkit, gitu ya. Tapi takutnya di Getsemani itu karena dia ngerti betapa tersiksanya ketika seseorang menghadapi hukuman salib. Jadi Yesus bukan takut matinya, karena dia ngerti pada hari yang ketiga akan bangkit. Gitu. Yesus takut gentar di Getsemani karena dia ngerti ini sakit banget, ini ngeri banget, ini sadis banget. Jadi dia berkata kalau boleh cawan ini dilalukan. Oke, lanjut. Nah, menarik Bapak Ibu Saudaraku karena ternyata ada perdebatan di kalangan ahli-ahli, penafsir-penafsir, orang-orang hebat dalam teologi. Perdebatan itu mencoba menjawab Yesus itu orang kaya atau orang miskin. Nah, gitu ya, menarik ya. Kadang-kadang orang teologi itu aneh-aneh juga saudaraku ya. Yang gak penting buat kita mereka bahas gitu. Jadi ada perdebatan Yesus itu orang kaya atau orang miskin gitu. Dan itu berdebat rame. Mereka saling sanggah, satu berkata Yesus orang kaya, yang satu berkata Yesus orang miskin. Dan mereka punya bukti-bukti dari setiap argumentasi mereka. Pengen ngerti jawabannya saudaraku? Kita belajar sama-sama. Bilang sama sebelah, untuk itu kita belajar. Bilang saudaraku, haleluya ya. Untuk itu kita datang kebaktian dan kita akan belajar Yesus itu orang kaya atau orang miskin. Next, yang berikutnya. Umumnya orang Kristen berpendapat bahwa Yesus dilahirkan dalam kemiskinan. Ya alasan yang jelas karena dia dari lahirnya ada udah kelihatan Pak Gembala. Dari lahirnya saja sudah kelihatan Pak Pendeta bahwa Yesus gak dapat tempat, dia lahir di palungan. Tetapi saya juga tidak setuju dengan gambar ini. Saya tidak percaya bahwa ada domba yang menemani ketika dia lahir. Saya nggak percaya itu. Walaupun Yesus lahir dibaringkan di palungan, bukan berarti lalu alasnya damen kayak gini saudaraku ya. Alasnya itu jerami, alasnya itu batang padi atau makanan kambing. Saya percaya tidak seperti itu. Iya, saya percaya tidak seperti itu. Nah, Alkitab juga tidak menyebutkan bahwa Yesus lahir di kandang.
Alkitab hanya menyebutkan dia dibaringkan di dalam palungan. Tapi tidak pernah disebutkan kandang. Gitu ya. Zaman dulu kalau orang nggak punya lemari, ya dia pakai dus. Zaman dulu orang nggak punya segala sesuatu, dipakai pengganti atau alternatifnya. Nah mungkin palungan itu sesuatu yang pengganti karena memang belum ada tempat untuk membaringkan. Tapi sekali lagi saya tidak percaya, jangan bayangkan dia lahir di kandang, ditemani yang satu yang satu enggak gitu saudaraku ya. Yang satu yang satu enggak gitu juga kali ya. Jadi dia dibaringkan di dalam palungan. Dan dari situ kemudian orang berpendapat bahwa Yesus itu adalah dilahirkan dalam kemiskinan. Apakah betul? Next. Matius 8 ayat 20, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ditambah lagi dengan ayat ini, tuh. Yesus tuh nggak pernah punya rumah. Yesus tuh nggak pernah punya tempat tidur yang enak. Karena kalau serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Gitu kan? Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang bisa tinggal di sebuah rumah walaupun masih kontrak. Karena Yesus pun rumah kontrakan gak punya. Kenapa dia gak coba kontrak rumah? Kenapa dia gak coba kredit rumah saudaraku? Karena dia tahu dia melayani hanya 3,5 tahun gitu ya. Lalu apakah salah Pak kalau saya kontrak rumah, saya cicil rumah? Kan kita harus seperti Yesus. Kalau Bapak Ibu mau seperti Yesus, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengabarkan Injil, silahkan saudaraku ya. Yesus ngerti dia nggak bisa stay di satu tempat. Dia harus jalan dari satu daerah ke daerah yang lain untuk mengabarkan kerajaan Allah. Jadi dia nggak pikir rumah. Dia nggak pikir kontrak, dia nggak pikir beli, dia nggak pikir cicil. Jadi engkau yang sedang mencicil rumah nggak salah. Bersyukurlah engkau yang masih kontrak rumah, karena rumah kontrakanmu cukup untuk membuat engkau punya tempat menyandarkan kepala. Katakan amin yang bersyukur, iya kan? Rumah kecil nggak apa-apa saudaraku. Yang penting kita bisa meletakkan kepala kita. Lanjut, next. Nah, kenapa kita harus belajar tentang salib? Kenapa kita harus belajar tentang tema penderitaan? Karena hari ini sedang berkembang yang namanya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu banyak ciri-cirinya, tapi saya sebutkan beberapa saja. Misalnya, Yesus tidak pernah miskin. Jadi teologi kemakmuran berkata Yesus itu kaya. Dan mestinya demikian juga dengan para pengikutnya. Jadi dalam pandangan teologi kemakmuran, kemiskinan atau kekurangan itu sesuatu yang dosa. Itu sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak boleh terjadi. Kemudian Tuhan mengganjar orang yang percaya dengan kemakmuran keuangan dan anugerah spiritual. Jadi kalau kita jadi anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, kita pasti diberkati. Yang ngomong diberkati itu dalam konteks keuangan. Kita pasti kaya. Engkau yang punya mobil 1, mari persembahkan kepada Tuhan, maka engkau akan dapat mobil 2. Wah, gitu saudaraku ya. Haleluya. Ada amin saudaraku? Tidak. Tidak amin Pak, karena saya belum punya mobil Pak. Gitu ya. Tapi banyak orang yang terkecoh dengan yang begitu saudaraku ya. Yang ketiga, posisi orang percaya sebagai anak raja membuat hidup mereka seharusnya berkelimpahan secara materi dan tidak perlu mengalami kekurangan. Jadi kekayaan, kelimpahan itu wajib hukumnya buat anak Tuhan. Kalau kita miskin itu mempermalukan nama Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang kaya. Nah itu pengajaran teologi kemakmuran. Yang keempat, menabur berkat untuk mendapatkan tuaian yang lebih besar. Jadi mancing Tuhan gitu ya saudara ya. Kita nabur dikit kan nanti feedbacknya kan, cashbacknya kan lebih besar gitu kan.
Kita nabur dikit, cashbacknya lebih besar. Jadi kita beri persembahan yang banyak buat Tuhan. Tapi motivasinya bukan supaya kita menyenangkan hati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tapi motivasinya supaya ada cashback. Haleluya. Ya, bilang sama sebelah, Tuhan pasti memberkati, tapi jangan harap cashback. Bilang saudaraku ya, haleluya. Tuhan tuh pasti memberkati. Yang setuju katakan amin. Tuhan pasti memberkati saudaraku ya. Kalau berkata bahwa di dalam Tuhan pasti diberkati ya diamenkan. Cuma kita harus paham bahwa konteks berkat itu tidak harus secara keuangan, tidak harus secara finansial, tapi bisa juga sukacita, damai sejahtera. Kita tuh nggak punya uang tapi kok tetap happy, itu berkat saudaraku. Gitu ya. Kita tuh masih nanggung beberapa hal yang harus kita selesaikan secara keuangan, tapi kok kita tenang, ayam kita kuat, itu berkat saudaraku. Kesehatan itu berkat, gitu ya. Dan yang kelima, pernah terjadi pengajaran untuk mengolesi dompet dengan minyak urapan agar terjadi mujizat keuangan. Weh, saudaraku, ini saya dengar sendiri kalau ini. Jadi ini bukan kata orang, saya dengar sendiri. Minyak urapan oleskan ke dompetmu supaya terjadi mujizat keuangan. Wah, bukan sulap, bukan sihir, tetapi magic, saudaraku, gitu ya. Wah, saudara percaya enggak dompet diolesi minyak, saudaraku? Wah, Pak, saya nggak punya minyak urapan, Pak. Saya punyanya minyak telon. Wah, nggak berlaku minyak telon. Gitu. Saya punyanya minyak jelantah gimana, Pak? Nggak berlaku, harus minyak urapan. Waduh, kalau sudah begini, saudaraku. Dan itu bisa membuat jemaat kecewa. Karena Tuhan itu nggak selalu membuat seseorang itu kaya, ya, menurut ukuran dunia ini. Ada begitu banyak orang yang kecewa ketika percaya dan sudah melakukan itu, ternyata tetap hidup dalam kekurangan. Jadi teologi kemakmuran tentu harus, sebenarnya ini setengah benar. Dalam Yesus diberkati, Tuhan bisa bikin seorang kaya. Yes, benar saudaraku, betul. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa kita harus pikul salib dan menderita buat dia, gitu. Jadi harus komplit. Antara kelimpahan dan penderitaan itu harus diajarkan bersama-sama, ya. Katakan sama-sama, pengajaran harus seimbang. 1, 2, 3 ya. Saya percaya di dalam Tuhan kita makmur. Walaupun sekali lagi kemakmurannya jangan selalu dipahami dengan berkat-berkat materi atau keuangan. Nah, sekarang saya ingin buka next satu pendapat dari pendeta C. Thomas Anderson. Dia pendeta senior dari Living Word Bible Church di Arizona, Amerika Serikat. Ini penganut teologi kemakmuran. Dia bilang begini, Yesus tidak mungkin miskin karena dia menerima hadiah-hadiah yang menguntungkan seperti emas, kemenyan, dupa saat lahir. Emas, kemenyan, dan mur. Jadi Yesus itu kaya karena dia dapat persembahan dari orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Itu barang-barang yang berharga, barang-barang yang mahal. Nah, nanti pendapat ini di counter sama orang yang kontra, sama orang yang berpendapat bahwa Yesus itu adalah orang miskin, gitu kan? Kemudian Pak Anderson berkata, Yesus pastilah orang kaya karena para tentara Romawi yang menyalibkan dia saja sampai mengundi untuk mendapatkan jubahnya yang tentu mahal. Wih, saya baru tahu kalau ternyata jubah Yesus itu branded. Iya, saya baru tahu. Saya nggak ngerti mereknya itu Hermes atau apa, saudaraku ya. Apa sih barang-barang yang mahal sekarang? Louis Vuitton mungkin, Louis Vuitton kali ya gitu ya, jubahnya ya. Ya, itu baju atau tas? Saya nggak ngerti, saudaraku ya, saya nggak ngerti. Saya bingung antara baju dan tas. Jadi menurut Pak Anderson, kenapa mereka rebutan jubah Yesus ketika disalib? Karena jubahnya itu tentu mahal dan berharga. Nanti itu di counter ya. Oke. Tapi ini pendapat dia. Yang ketiga, dia bilang begini. Bahkan orang tua Yesus, Maria dan Yusuf, hidup dan bepergian dengan penuh gaya. Wih, keren saudaraku. Ini perjalanan mereka adalah perjalanan yang eksklusif. Maria dan Yusuf bagaikan menggunakan sebuah Cadillac. Saudara ngerti Cadillac? Cadillac itu mobil yang panjang. Iya, saingannya itu Rolls Royce gitu kan, sedan panjang, saudaraku ya. Dan saya pesan jangan pernah beli itu di Kalinegoro sebab susah masuk Mangga 5. Haleluya, puji Tuhan ya.
Ngebak-baki parkiran, saudaraku. Jangan pernah beli itu kalau engkau tinggal di Kalinegoro, nggak usah ngimpi Tuhan, engkau maha kaya, berkati aku dengan Cadillac, berkati aku dengan Rolls Royce. Ora iso mlebu gang, saudaraku. Haleluya, ya. Mobilmu lebih panjang dari rumahmu. Haleluya, puji Tuhan, ya. Dan dia bilang Maria dan Yusuf menggunakan sebuah Cadillac seperti menggunakan sebuah Cadillac untuk pergi ke Bethlehem. Karena alat transportasi terbaik pada masa mereka adalah seekor keledai. Orang miskin jika punya keledai akan membunuh dan memakan keledai mereka. Hanya orang kaya yang menggunakan keledai sebagai alat transportasi. Tetapi saudaraku, saya sepanjang malam tak rewangi bangun jam 3, tak rewangi tangi jam 3. Saya cari ayatnya Yusuf sama Maria ke Bethlehem naik keledai, itu ayatnya di mana? Ora ketemu, saudaraku, enggak ada, saudaraku. Kalau Yesus masuk Yerusalem, iya naik keledai. Tapi ini dia bilang Yusuf sama Maria pergi ke Bethlehem naik keledai. Saya nggak ngerti apakah dia baca buku sejarah yang ditulis Ronggo Warsito, saya nggak ngerti saudaraku ya. Dia baca buku primbon karangannya Mbah Sopo, saya nggak ngerti saudaraku. Tapi dia bilang katanya Yusuf dan Maria itu ke Bethlehem naik keledai dan itu adalah transportasi yang mewah di saat itu. Gitu. Padahal nggak ada ayatnya saudaraku ya, Yusuf sama Maria naik keledai. Nah ini penganut teologi kemakmuran, memaksakan sesuatu untuk menghipnotis jemaatnya supaya jemaat itu terobsesi dengan berkat jasmani. Dan gerejanya meledak, jemaatnya menjadi 9.000 orang. Haleluya, ya puji Tuhan. Ya bukan berarti semua mega church salah saudaraku, enggak ya. Tetapi yang begitu kan jadi magnet orang untuk beribadah. Lanjut. Oke, Pak Anderson masih melanjutkan. Lanjut ya. Yesus tidak mungkin bisa memiliki murid-murid atau banyak pengikut jika dia miskin. Gak mungkin dong dia diikuti banyak orang kalau dia miskin. Dia tidak mungkin bisa mendapatkan rasa hormat dari mereka. Yang miskin akan mengikuti yang kaya. Yang kaya mengikuti yang lebih kaya. Tetapi yang kaya tidak pernah mengikuti yang miskin. Menurut Bapak Ibu logik gak? Logika masuk akal nggak? Masuk akal ya. Tapi nanti itu dibantah dan bantahannya juga benar. Nanti ya sebentar kita lihat bantahannya. Jadi katanya Yesus tuh nggak mungkin miskin. Kalau dia miskin nggak mungkin dia fenomenal, nggak mungkin dia viral begitu, gitu kan? Padahal sekarang nenek mandi lumpur juga viral, saudaraku ya, haleluya kan? Nenek mandi lumpur, saudaraku. Nenek mandi lumpur kira-kira kaya gak saudaraku? Miskin saudaraku, mandi saja lumpur, tapi viral saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Lalu kemudian gereja, ini menurut Pak Anderson, gereja sudah sangat dirusakkan oleh ajaran bahwa Yesus itu miskin. Menurut dia, Tuhan menginginkan para pengikutnya menjadi kaya. Bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk membantu sesama yang membutuhkan dan menyebarkan Injil. Ya, kalau ada embel-embelnya begitu masih mending, saudaraku, gitu kan? Masih mending. Tapi juga jangan menyihir jemaat untuk harus kaya. Bener, motivasinya sih bener. Kalau udah kaya, jangan untuk pribadi, tapi untuk bantu pekerjaan Tuhan, untuk donasi buat mereka yang membutuhkan. Bener sih. Tapi juga kalau itu ditekankan, disihir, karena itu kalian harus kaya, kalian harus kaya, kalian harus kaya, jemaat stres, saudara. Yang miskin minder masuk gereja. Yang nggak punya malu masuk gereja. Yang lain pakai mobil, saudaraku. Dia pakai otopet, skuter, saudaraku ya. Waduh, yang lain pakai mobil, masa aku gereja pakai skuter, skuter yang 2 roda, yang tanpa bensin itu, saudaraku ya. Yang tenaganya GL, genjot langsung. Malu saya. Wah itu gerejanya kemakmuran, gereja orang kaya, saya malu saya. Gitu kan. Jadi kita harus waspada juga. Next. Nah, tokoh yang kedua dari penganut teologi kemakmuran namanya Pendeta Brown, ya. Jadi pendeta coklat. Haleluya, puji Tuhan ya. Tom Brown, Gereja World of Life, El Paso, Texas. Wah, saudaraku, narasumber kita dari luar negeri hari ini. Haleluya, puji Tuhan ya. GPDI International Church, haleluya ya. Oke, pembicara kita dari luar negeri. Yesus adalah orang terkaya di muka bumi. Karena ia memiliki Tuhan sebagai sumber. Iya, orang terkaya katanya Yesus. Yesus memiliki bendahara atau seorang penjaga kantong uang. Orang miskin mah nggak mungkin punya bendahara untuk jaga uang mereka.
Hanya orang kaya yang perlu bendahara. Orang miskin nggak perlu bendahara. Nah, kemudian alasannya juga sama seperti apa tadi? Sama seperti Anderson ya. Kenyataan bahwa Yesus kaya bukan alasan bagi orang percaya untuk menjalani hidup yang memanjakan diri, glamor dan hedonisme. Yesus menggunakan kekayaan materi dan spiritual untuk menolong orang lain. Demikian juga yang seharusnya dilakukan para pengikutnya. Sepertinya benar. Tapi nanti orang akan berpikir, oke, aku akan jadi berkat, aku akan menabur, aku akan donasi setelah aku kaya. Gitu. Padahal dalam segala keadaan kita hari ini, seberapa besar kekuatan keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tetap bisa jadi berkat. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ya. Jadi nolong orang tuh jangan tunggu kaya dulu, gitu. Kalau kita mau nabur, kita mau nyumbang, saudaraku, nggak perlu kita jadi kaya. Hari ini kita bisa jadi berkat. Nah, nih, baik. Sekarang ini adalah yang kontra. Ini adalah mereka dua orang juga yang mempercayai bahwa Yesus itu orang miskin. Namanya Luke Timothy Johnson. Siapakah dia? Dia adalah profesor perjanjian baru dari sekolah teologi Candler, Universitas Emory, Atlanta, Georgia. Wow, sekarang kita dengarkan narasumber kita, seorang profesor. Haleluya ya. Dia berkata, Yesus yang kaya merupakan sebuah pembelokan sejarah dan sebuah ancaman terhadap inti ajaran Kristen. Pengidentifikasian Tuhan dengan kaum miskin. Jadi menurut dia, kalau kita mengajarkan Yesus itu sebagai pribadi orang yang kaya secara finansial ya, Yesus pribadi yang kaya secara materi, ini pembelokan sejarah. Karena dalam realita Tuhan itu tampak bekerja di kalangan orang miskin. Sebentar kita lihat ayatnya. Kemudian yang kedua dia berkata, gaya hidup Yesus bukanlah gaya hidup dalam komunitas eksklusif atau sebuah korporasi. Bilang sama sebelah, tubuh Kristus itu komunitas bukan eksklusivitas. Yuk yang bisa ngomong katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tubuh Kristus itu komunitas bukan eksklusivitas. Ya. Kalau bicara tubuh Kristus itu kita harus membaur. Makanya di lobi lantai 1, mohon maaf yang terhormat Bapak Ibu di lantai 1, semua kursi di lobi disingkirkan. Kenapa? Supaya kita duduk bareng, bergabung dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Jadi tubuh Kristus itu bicara komunitas, bukan eksklusivitas. Dan itu menurut Johnson. Yang ketiga, Anda tidak harus melalui sebuah pagar pengamanan hanya untuk mendekati Yesus. Orang-orang menyentuhnya. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh anak-anak. Aksesibilitasnya merupakan salah satu pesan yang paling kuat dalam kekristenan. Dalam Yesus, Tuhan berada bersama kita dan mayoritas kita adalah orang miskin. Ketika orang-orang mendekati Yesus gak perlu bodyguard, gak perlu satpam untuk ketemu Yesus. Ketemu Yesus gak perlu memakai birokrasi, bikin janji dulu. Orang-orang bisa menyentuh, orang-orang bisa mendekati, orang-orang bisa mengakses Yesus secara langsung. Karena dia begitu low profile. Dia begitu rendah hati, mau bergabung dan bergaul dengan mereka. Next. Nah sekarang ini tadi si Pak Johnson profesor ini, dia mengcounter pendapat pendeta Anderson teologi kemakmuran tadi. Pendapat Anderson sangat tidak logis. Apakah Martin Luther King adalah seorang milioner? Ini ada seorang tokoh Martin Luther King, saudaraku ya. Dan dia diikuti banyak orang. Dan buktinya adalah dia bukan orang kaya. Gitu ya, maksudnya gitu. Orang banyak mengikuti Siddhartha Buddha Gautama. Siddhartha Buddha Gautama bukan orang kaya, tapi pengikutnya banyak. Nah, dia sedang membalikkan logika bahwa orang itu harus kaya supaya pengikutnya banyak. Nah, dia membalikan dengan logika Siddhartha Buddha juga sederhana dan miskin, tapi pengikutnya banyak. Dia seorang miskin. Rakyat jelata mengikuti Mahatma Gandhi
dan Gandhi hanya mengenakan cawat. Jadi ternyata yang punya pengikut banyak nggak harus orang kaya. Gitu, ya. Bilang sama sebelah, kamu juga bisa diikuti orang banyak. Bilang saudaraku, bilang ya. Haleluya, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi jangan karena provokator saudaraku diikuti orang banyak, dia provokator kemudian membuat hal-hal yang negatif. Kita juga bisa diikuti orang banyak kok. Gitu, ya. Saya itu hampir setiap hari kalau di jalan diikuti orang banyak, saudara. Terutama kalau di traffic light saya paling depan. Haleluya, ya. Begitu lampu hijau saya maju, mobil-mobil yang mewah-mewah ikut semua saudaraku dengan mobil saya. Haleluya, ya, diikuti orang banyak. Haleluya. Dan saya bukan orang kaya. Yang kedua, pendapat bahwa Yesus kaya karena para tentara mengundi untuk mendapatkan jubahnya saat dia disalibkan juga sama tidak masuk akalnya secara historis. Jadi pendapat bahwa jubah Yesus itu branded, mahal karena itu diperebutkan, itu tidak bisa diterima secara historis. Yang ketiga, yuk baca sama-sama yang ketiga, 1, 2, 3. Penyaliban merupakan bentuk eksekusi yang dilakukan terhadap para budak dan pemberontak. Itu bukan sebuah eksekusi untuk orang kaya. Wow. Orang kaya rupanya hukuman matinya lebih elit. Orang kaya itu rupanya hukuman matinya lebih manusiawi. Tapi salib, kata dia, ini profesor yang ngomong, profesor perjanjian baru. Salib itu hanya diperuntukkan untuk budak dan pemberontak. Mereka yang dianggap hina, mereka yang dianggap tidak berguna, mereka yang dianggap tidak bonafit, bukan orang VIP. Lanjut. Yang berikutnya. Nah, tadi kan 2 pengikut aliran teologi kemanusiaan 2, jadi sekarang juga 2 yang kontra ya, saya sampaikan. Bruce W. Longnecker, profesor agama di Universitas Baylor. Dia adalah profesor spesialis dalam studi tentang kemiskinan pada zaman Yunani Romawi. Wah, keren saudaraku ya. Ini dia menyelidiki kondisi masyarakat di zaman Yunani Romawi. Dia menyelidiki itu. Dia berkata begini, tidak mungkin Yesus dapat dinilai sebagai orang kaya. Kenapa? Yang kedua, kehidupan pada zaman Yesus itu brutal. Sekitar 90% penduduk hidup miskin. Sebuah bencana kelaparan atau panen yang buruk dapat menghancurkan sebuah keluarga. Tidak ada kelas menengah. Pada dunia masa itu, Anda menjadi relatif miskin atau sangat kaya. Hanya ada sedikit yang berada di antara. Jadi katanya di zaman Yesus itu ekonominya brutal. Orang itu miskin bertebaran di mana-mana, orang susah tuh banyak. Dan Yesus datang di saat yang tepat. Yesus datang di kondisi politik yang tepat. Yesus datang di kondisi sosial masyarakat yang tepat. Pada waktu yang tepat. Yang berikutnya, Injil Perjanjian Baru penuh dengan perumpamaan yang berisi kritikan Yesus kepada orang kaya dan pujiannya kepada orang miskin. Nanti sedikit kita lihat. Penafsiran bahwa Yesus adalah orang kaya adalah penafsiran yang menyimpang dan menjadi sepenuhnya naif secara historis. Nah, itu 2 kontra. Nah, sekarang izinkan ada satu pakar lagi yang ingin memberikan jalan tengah. Yesus itu kaya atau Yesus itu miskin. Nah, pakar itu kalian saudara pasti kenal, klik. Nah, ini pakarnya. Haleluya ya. Reverend Denny Yoga Trianto, haleluya. GPDI Karisma International Church California, salah saudaraku ya. Kalinegoro, Magelang, Indonesia. Jadi bukan Kalinegoro, sekarang bacanya Kalinegoro. Ya. Kalinegoro artinya negoro sing keli. Nah, gitu saudaraku ya. Kalinegoro itu artinya negoro sing kentir keli. Haleluya ya. Dan sekarang karena sudah jadi GPD internasional, bacanya jangan Trianto, ya. It's wrong read. You must read Denny Yoga 3 and 2. Nah, gitu saudaraku. Keren. Iya ya. Reverend, iya kan? Reverend Denny Yoga 3 and 2. Haleluya, puji Tuhan, ya. Karena saya mengasihi 3 Ganjar Pranowo
dan tuh Prabowo Subianto. Nah, gitu. I love them. Haleluya. Puji Tuhan ya. Oke. Cakep ya. Jadi mulai sekarang Danny Yoga 3 and 2. Haleluya. Puji Tuhan. Kesimpulan dari pakar ini yang pertama adalah Yesus bukan orang yang kaya raya. Yuk katakan sama-sama, Yesus bukan orang yang kaya raya. 1, 2, 3. Kenapa? Yang pertama, dia dilahirkan dalam keluarga tukang kayu. Ya kan? Tukang kayu itu ya dia bukan beda sama Pak Jokowi. Saudara, Pak Jokowi itu bos mebel, beda. Seorang membandingkan apa persamaan Yesus dan Pak Jokowi katanya. Sama-sama tukang kayu katanya begitu. Wah, itu penafsiran yang menyimpang saudaraku ya. Haleluya. Itu harus dikelekke ning kali negoro. Dikelekke di kali ya, bener ya. Itu. Orang kayu susah saudaraku. Ingat tadi pendapatnya si profesor tadi bahwa hidup di masa itu tuh susah. Hidup di masa itu susah, nggak ada orang yang cuma ada kaya dan miskin, dan nggak mungkin Yesus memilih sebagai pribadi yang kaya raya karena dia mau mendekati orang-orang miskin. Dilahirkan dalam keluarga tukang kayu. Yang berikutnya dia lahir di palungan. Ketika Yesus lahir dan tidak punya tempat, memang nggak dijelaskan kenapa dia nggak ada tempat ketika dia lahir. Kenapa dia nggak ada tempat? Apakah benar-benar penginapan penuh? Kan itu penafsiran, gak pernah dijelaskan di Alkitab. Kan sering yang dikhotbahkan, karena ada sensus, maka penginapannya penuh. Dan Yesus, Maria dan Yusuf itu tereliminasi. Hanya dapat kandang. Nah itu penafsiran, padahal gak dijelaskan seperti itu. Mungkin juga karena profil, penampilan dari Yusuf dan Maria yang begitu sederhana. Dan kemudian memang itu high season. Mungkin high season masih ada kamar, tapi karena high season demi alasan ekonomi, demi alasan bisnis, maka mereka berkata nggak ada tempat bagimu. Mungkin, ya ini juga penafsiran. Tetapi saya percaya ketika pada akhirnya dia harus dibaringkan di palungan, maka itu sebuah indikasi bahwa dia memang pribadi yang bukan kaya. Kemudian dia lahir di daerah terkecil Bethlehem, Matius 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Faktanya Bethlehem daerah yang terkecil di tanah Yehuda. Tetapi dengan lahirnya Yesus, Bethlehem tidak akan lagi menjadi yang terkecil. Tapi dia lahir di daerah kecil. Ya. Bersyukurlah engkau yang dari kota besar, lahir di Semarang, lahir di Solo, gitu kan, lahir di Jakarta, lahir di Surabaya. Tapi jangan minder kalau engkau lahir di satu daerah, desa, pedalaman, ya, yang nggak terkenal. Karena Yesus pun lahir tuh di daerah kecil. Tapi ketika engkau jadi berkat, saya berdoa supaya engkau, ketika engkau dipakai Tuhan, maka daerah kelahiranmu akan menjadi terkenal karena dirimu jadi berkat. Iya, katakan amin sama-sama. Haleluya, puji Tuhan ya. Kalinegoro dulu nggak dianggap, tapi kalau engkau lahir di Kalinegoro, ketika engkau jadi berkat, oh dia orang Kalinegoro. Lihat dulu Kurniawan, Dwi Yulianto, pesepak bola. Ketika dia moncer, Kalinegoro jadi terangkat namanya, gitu kan. Jadi kalau mau bikin terkenal daerah kita, mari kita jadi berkat, ya, gitu ya. Oke, jadi Yesus bukan orang yang kaya raya. Next. Ketika dia kecil, persembahannya minimal. Persembahan dari Yusuf dan Maria itu persembahan minimal. Lukas 2, 22, 24. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Perhatikan, persembahannya apa? Sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lihat Imamat 12 ayat 8. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kalau tidak mampu kambing domba, maka dia bisa memberikan
persembahan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Jadi jangan takut di sini yang persembahannya sedikit, yang persembahannya kecil, engkau diterima dan kita adalah keluarga. Yang mengerti katakan amin, saudaraku ya. Karena itu nggak diedarkan lagi. Jadi jangan beralasan nggak ibadah hanya karena nggak punya persembahan kan, gitu. Jadi persembahan domba, kalau nggak mampu burung. Jadi persembahannya Yusuf dan Maria itu persembahan yang minimal. Next. Yesus sendiri jadi tukang kayu. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Jelas ya. Jadi bukan cuma Yusuf yang tukang kayu. Yesus juga jadi tukang kayu. Yesus memerintahkan Petrus memancing ikan untuk mendapat uang. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi Yesus bukan orang kaya raya. Kalau dia kaya raya, ini kan bea bait Allah, bukan pajak negara. Jadi ini ada aturan bea bait Allah, iuran bait Allah lah gitu. Zaman dulu bait Allah itu ditarii bea 2 dirham. Lalu kemudian kalau kita baca cerita sebelumnya, orang-orang Yahudi itu tanya sama Petrus. Gak berani tanya Yesus langsung. Dia tanya sama Petrus begini, Petrus, gurumu kok gak bayar bea bait Allah? Gitu. Gak berani ngomong langsung ke Yesus, ngomongnya ke Petrus. Jadi Bapak Ibu para pelayan, siap-siaplah kalau ada orang yang tidak berani ngomong langsung ke gembala, ngomongnya kepadamu. Nah gitu kan saudaraku. Baru kemudian Petrus ketemu Yesus, Yesusnya ngomong, Petrus, kita harus bayar gak tuh bea bait Allah? Iuran ini bukan pajak negara, ini iuran bait Allah 2 dirham. Ya kemudian muncul ayat ini, supaya kita jangan jadi batu sandungan, ya kita bayarlah. Tapi kalau Yesus punya uang, Yesus gampang bayar. Tapi dia harus suruh Petrus mancing, saudara. Kalau dia punya uang, dia tinggal buka dompetnya, saudara. Bayar sana, bayar. Daripada orang itu banyak cincong, banyak macam-macam ribut. Udah bayar. Tapi kenapa Yesus harus suruh mancing? Nanti kamu dapat duit, bayarkan untuk aku dan untuk kamu. Yang kedua, next. Jadi yang pertama tadi apa? Yesus bukan orang yang kaya raya. Nomor 2, Yesus bukan orang yang berkekurangan. Bukan kaya raya, tapi juga gak kurang. Lihat, Yesus mendapat persembahan emas, kemenyan dan mur dari orang Majus. Bapak Ibu ngerti untuk apa itu persembahan? Cerita setelah itu, Yesus ngungsi. Dibawa ngungsi sama Yusuf dan Maria ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi ketika Tuhan memberkati, orang Majus datang, ada emas, kemenyan dan mur. Saya percaya itu adalah antisipasi, itu adalah persiapan ketika mereka harus tinggal di Mesir sampai Herodes mati loh. Tuhan bilang sampai aku berfirman kepadamu. Jadi Tuhan gak berkata 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Gak bilang. Mereka di Mesir sampai Herodes mati. Baru Tuhan ngomong, Herodes sudah mati, kamu balik lagi. Jadi emas, kemenyan dan mur itu diberi, bukan lalu kemudian menjadi aset dan kekayaan pribadi. Itu dipakai untuk hidup dalam pengungsian. Tuhan kita baik ya. Kadang-kadang dia memberkati kita, makanya pelajaran dari hal ini, jemaat karisma, dengar baik-baik. Ketika engkau diberkati, jangan habiskan berkat itu. Saving, invest, simpen. Karena siapa tahu berikutnya ada masa sulit. Yang paham katakan amin. Ngerti ya? Dikasih emas, kemenyan dan mur, enggak untuk dihabiskan hari itu. Karena setelah itu mereka hidup dalam pengungsian dan pelarian. Anak-anak muda dengar baik-baik, kalau engkau terima berkat, terima gaji, jangan habis bulan, habis gajimu. Nah, mungkin kapan-kapan kami sharing saudaraku ya, tapi kalau kami persepuluhan nomor 1, yang kedua tabungan. Jadi tabungan bukan sisa belanja, tabungan itu adalah
setelah persepuluhan. Jadi setiap bulan nabung, baru yang kita pegang ini yang kita belanjakan. Kalau tabungan itu sisa belanja, oratura, haleluya, puji Tuhan ya, habis dan selalu kurang. Jadi mari kita bijak mengelola keuangan. Ya, Yesus nggak kaya raya, tapi dia juga orang yang tidak berkekurangan. Ya, jadi mendingan kita bersyukur kalau kita itu hidup pas-pasan. Ya, pas butuh, pas ono, haleluya. Bilang sama sebelah, pas-pasan, pas butuh, pas ono. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan. Ya, pas butuh, pas ono, puji Tuhan. Yang kedua, banyak orang kaya mendukung pelayanannya. Yesus itu didukung pelayanan banyak orang kaya. Lukas 8 ayat 3, Yohana istriku susah bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka support pelayanan Yesus dengan kekayaan. Mereka bukan BL, mereka bukan penerima jemaat, mereka bukan penari tamborin, mereka bukan pendoa, mereka bukan pemain musik, tapi mereka melayani di belakang layar dengan kekayaan mereka. Yang mau katakan amin. Aduh susah ini saudaraku, haleluya ya. Yang mau diberkati katakan amin, haleluya gitu loh ya. Oke, yang berikutnya. Yesus sering nongkrong dengan orang kaya, kita sudah dengar pengajarannya ya. Sering nongkrong, Yesus anak nongkrong. Lukas 7:34, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Yesus suka makan minum dengan para pemungut cukai, orang-orang kaya. Akhirnya Matius ikut Yesus, ya kan, pemungut cukai. Sakius percaya Yesus. Yesus juga memenangkan orang-orang kaya. Jadi Yesus bukan orang yang berkekurangan, walaupun dia juga bukan orang yang kaya raya. Lanjut, Yesus punya bendahara dalam pelayanan. Yohanes 12 ayat 6, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini Yudas ya. Yohanes 13:29, baca sama-sama, 2, 3. Karena Yudas memegang kas, yang ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Nah, Yudas ini pemegang kas. Dan kemudian fakta yang berikutnya, Yesus bukan orang yang berkekurangan, adalah dia bisa membeli makanan. Yohanes 4 ayat 8, dia beli makanan. Di Yohanes 13 ayat di atasnya, dia bisa beli untuk perayaan, untuk operasional ibadah. Dia bisa beli untuk perayaan Paskah. Kemudian dia juga biasa memberi kepada orang-orang miskin. Jadi artinya uang kas ada dong, tapi dikelola dengan baik, dipegang oleh seorang bendahara. Jadi kalau nggak ada uangnya ya pasti nggak ada bendaharanya, gitu kan. Jadi ini menunjukkan Yesus bukan pribadi yang berkekurangan. Nah, yang terakhir, 3. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yesus pribadi yang berkecukupan tetapi berpola hidup sederhana. Saya nggak mau menyimpulkan Yesus itu orang kaya atau miskin. Saya nggak. Saya lebih senang pakai kesimpulan, Yesus pribadi yang berkecukupan tetapi berpola hidup sederhana. Bilang sama sebelah, pola hidup sederhana. Bilang sama sebelah, jangan kakean pola. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi pola hidup sederhana, jangan kakean pola, haleluya. Makan gak perlu banyak pola, apa yang ada makan saja, haleluya ya. Fakta yang pertama, dekat dengan orang miskin. Ketika dia lahir, yang pertama besuk, yang menjadi saksi kelahirannya adalah kaum gembala, wong cilik, kaum marginal. Itu saya percaya itu bicara sesuatu. Ketika dia lahir, yang pertama bukan orang majus datang, bukan orang kaya. Gembala dulu yang sederhana. Kemudian Yesus peduli kepada orang-orang miskin. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Yang berikutnya, fokus pelayanan Yesus itu kepada orang miskin justru. Lukas 4:18, baca sama-sama, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ada pengurapan, bukan hanya khotbah di kota-kota besar, bukan hanya khotbah di kota-kota, tetapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin.
Mengertikah bahwa dalam perjalanan kami selama 10 hari, 2 minggu yang lalu adalah kami itu nggak main, kami itu nggak plesir, saudara. Jadi salah kalau Bapak Ibu berpikir bahwa kami pergi itu untuk senang-senang dan plesir. Ada misi. Kami mengunjungi satu ibu pendeta tua, janda, yang dia bergumul untuk anaknya. Anaknya ini ya mengalami broken home, sesuatu yang nggak enak dengan istrinya, dan akhirnya mereka pisah. Dan sekarang anaknya ini ingin menikah lagi, saudara, gitu. Nah, kita kunjungi. Kenapa kami pergi ini mengunjungi satu-satu orang, saudaraku, yang ditaruh Tuhan dalam hati? Karena kami sadar bahwa ketika COVID ada begitu banyak mereka yang pulang, gak ketemu lagi. Jadi ini ibu pendeta janda tua di satu gereja kecil kita kunjungi. Dan kita saling mendoakan, dia sebagai orang yang lebih tua, dia doakan kami dan kami support. Dan ternyata Bu Febo punya pesan ilahi kepada si anak yang kita sempat ngobrol. Kami kunjungi, itu yang pertama. Yang kedua, kami mengunjungi janda istri dari almarhum Niko, anaknya Bu Teli Bawengan. Sebelum berangkat ke Bandung, sebelum berangkat ke Jakarta, Bu Febo itu sudah dikasih Tuhan. Temui dia, Ratna, ya, Ibu Ratna, ya, Ibu Ratna Tarigan. Temui dia. Kemudian ada acara di Bandung dan kemudian dia tanya, dari Bandung ke Bekasi jauh nggak? Wah, jauh lah, saya bilang. Kan Bu nggak ngerti arah. Ya wajar kalau ada wanita nggak bisa baca map, saudaraku, itu wajar, saudaraku, ya. Jadi pria-pria harus sabar, haleluya, ya, sabar. Ya, Bandung ke Bekasi itu dekat apa jauh? Jauh lah, saya bilang. Enggak, dari Bandung kita langsung pulang, saya bilang. Dari Bandung langsung pulang. Ya, tapi di Bandung ternyata Tuhan mengarahkan kami ke Bekasi. Nah, dari Bandung ternyata kita belum bisa pulang, diarahkan ke Bekasi. Lalu kemudian saya kontaklah Ibu Ratna, gitu kan. Ini loh, istri saya tuh pengen ketemu kamu. Kamu posisi di mana? Saya di Bekasi di sini, Om. Dekat sama Bugem. Satu dia sebut Bugem. Ini tujuan kami ke Bekasi, saudaraku. Jadi Tuhan tuntun. Ketika kami ke Bekasi itu kami akan datang kepada Ibu Gembala dan ternyata Bu Ratna itu dekat sama dia rumahnya. Apakah enggak jalan Tuhan? Dan akhirnya, saudaraku, pertama ketemu Bu Ratna, ketemu kami, apa yang dilakukan? Nangis. Ingat Niko, masih muda. Niko itu adik saya, masih adik saya. Nangis pertama, nangis rangkulan. Wah, Kak, Om, Tante datang ke sini, Niko sudah nggak ada. Kita hiburkan, kita kuatkan. Dan rupanya dia hari ini sekolah Alkitab, saudaraku, sekolah Alkitab online. Karena dia, Niko, almarhum Pak Niko pernah pesan, lanjutkan pelayananku. Dan kemudian dia tergerak untuk sekolah Alkitab. Kita kunjungi, gitu. Terus kemudian kita kunjungi siapa lagi? Oh, di Tegal, kita pulang mampir ke Tegal. Yang buka Facebook Bu Gembala pasti tahu. Kita kunjungi satu orang yang kanker payudara. Payudara sebelah kiri sudah diangkat, kemo. Padahal kami sampai Tegal tuh jam 10-an kalau nggak salah. Iya, jam 10-an kami baru sampai Tegal. Tapi kita mampir, udah kapan lagi. Dan kita kasih kekuatan ini loh. Bu Febe cerita, Desember saya ngalami seperti ini. Tuhan operasi, ditunjukkan dan dia dikuatkan. Dia udah putus asa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tolong dipahami ya, bahwa kadang-kadang sebuah misi itu menuntut kita untuk rela, untuk mandiri. Iya kan? Jadi Yesus punya fokus pelayanan kepada orang miskin. Pelayanan banyak orang, pelayanan pribadi, semuanya penting. Kan Bapak Ibu, kami tinggal juga ada yang melayani dengan baik, gitu ya. Kita sudah setting dan kita di sana tetap, kemarin Bapak Ibu Saudaraku yang datang Jumat Agung, bersyukurlah yang sudah dapat harta jarahan dari Jakarta ya. Iya, saya sudah posting ya. Yang enggak dapat ya berdoa supaya ada lagi berkatnya. Wah, mobil saya penuh dengan jarahan, penuh dengan berkat, sampai ada yang dipaketin, enggak muat, dipaketin, saudaraku. Dan itu semua untuk jemaat. Fokusnya untuk orang lain. Itu Yesus. Next ya. Nah, sekarang kita akan sampai kepada hampir selesai. Yesus pribadi yang berkecukupan tetapi berpola hidup sederhana.
Dan rupanya bukan kubur saja yang dia pinjam, tapi dia juga pinjam keledai. Ketika dia mau masuk Yerusalem. Itu baca sendiri ayatnya ya. Dan yang menarik, keledai ini adalah keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Jadi keledai baru. Keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Baru dipakai Tuhan. Katakan sama-sama, berikan yang baru untuk Tuhan. 1, 2, 3. Bilang saudaraku. Ya, haleluya. Dan pinjem ini statusnya pinjem karena ayat 3 dikembalikan lagi keledainya. Kalau Yesus kaya raya ya dia beli keledai sendirilah, gak usah pinjem-pinjem. Gitu kan. Dan yang terakhir, dia pinjam kubur. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur, pergilah ia. Kuburnya baru. Katakan lagi sama-sama, berikan yang baru untuk Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Keledai baru, kubur baru, saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu ada yang sudah booking kuburan di mana? Nanti saya pinjam dulu. Haleluya, puji Tuhan ya. Nanti saya kembalikan. Guyon, saudaraku, guyon. Rela gak kita kasih kuburan kita? Iya, untuk ditempati orang lain terlebih dahulu. Saya gak ngerti Yusuf Arimatia ngerti gak kalau Yesus akan bangkit, saya gak ngerti. Tapi akhirnya pinjam, dia bangkit. Kuburannya juga tetap jadi milik Yusuf Arimatia. Tuhan tuh gak pernah minta, Tuhan tuh cuma pinjem, saudaraku. Bilang sama-sama, Tuhan gak pernah minta, dia cuma pinjem kok, bilang saudaraku. Bilang, haleluya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau dia minta sesuatu darimu, sebenarnya itu akan kembali lagi kepadamu. Dia cuma pinjem. Dia cuma pinjem. Kesimpulan, 4 kesimpulan. Yang pertama, tidak salah menjadi kaya jika itu untuk menjadi berkat dan menopang pekerjaan Tuhan. Yuk katakan amin sama-sama. Oke ya. Yang kedua, kekayaan adalah akibat, bukan tujuan. Kalau kekayaan tujuan, kita jadi orang matre, kita jadi orang hedon, obsesi kita hanya uang dan uang dan uang. Tetapi jadikan kekayaan itu tujuan, akibat bukan tujuan. Yang berikutnya, jika engkau merasa tidak kaya, jangan malu dan jangan punya mental miskin. Saya suka pinjam istilahnya Pak Yan Daniel. Pak Yan Daniel punya istilah kasihan grup. Nah ya, jadi kasihan grup itu adalah orang-orang yang menjual kemiskinannya. Menjual kemiskinannya, merasa perlu dibelah kasihani dengan kemiskinannya. Jangan saudaraku. Walaupun kalau kita merasa kita nggak kaya, jangan kita jadi kasihan grup. Haleluya. Bilang sama sebelah, jangan masuk anggota kasihan grup. Bilang saudaraku, bilang saudaraku ya. Ini saya pinjam istilah keren dari Pak Yan nih. Iya, kasihan grup. Jangan punya mental miskin. Jangan punya mental miskin. Gitu. Dan yang terakhir, hubungannya dengan tema kita bulan ini adalah salah satu salib dan penderitaan dalam mengikut Yesus adalah berani hidup sederhana walau dalam kelimpahan. Tidak mengikuti pola dunia yang hedonisme, berfoya-foya dan mengejar kenikmatan hawa nafsu dunia. Jadi anak-anak muda dengar baik-baik, salah satu salib dan sangkal diri yang engkau pakai adalah ketika engkau bangga dengan HP yang sudah pecah layarnya. Salah satu salib dan penyangkalan diri yang harus engkau terima adalah ketika engkau bangga dengan baju bekas dari Jakarta. Orang lain boleh pamer, flexing di media sosial dengan barang-barang mahal. Salah satu salib dan penyangkalan diri ketika kita ikut Yesus adalah kita berani berkata tidak kepada kemewahan yang tidak perlu. Yesus memikul salib dari awal sampai mati, nggak dapat tempat untuk lahir. Kendaraan ke Yerusalem dia pinjem, kubur pun pinjem. Amin firman Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat seluruh keberadaan kita. Dia sudah memberkatimu dalam segala hal. Haleluya. Ajari kami seperti-Mu Tuhan. Ajari kami seperti-Mu. Walaupun kami punya, tapi kami tidak semena-mena. Walaupun kami ada, kami akan persembahkan semuanya untuk Tuhan.
Walaupun kami pegang uang, tapi kami tidak penuh arogansi. Ajari kami untuk hidup sederhana, berpada dengan apa yang ada, mengucap syukur buat makanan yang secukupnya setiap hari. Tuhan mengajar kita untuk meminta makanan yang secukupnya setiap hari, bukan makanan yang seperti orang lain makan. Tuhan mengajar, berilah kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya, bukan seperti orang lain, bukan seperti orang-orang yang suka mukbang, bukan seperti iklan di televisi. Biarkan kami memikul salib-Mu. Mari kita sembah Tuhan, minta kekuatan untuk hidup seperti Yesus. Mari kita minta kekuatan untuk memikul salib, menyangkal diri. Kami mau seperti-Mu. Kami cuma minta ketika kami butuh, Engkau kirimkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Ketika kami perlu, Engkau kirimkan itu kepada kami. Dan penyediaan sorga menjadi nyata dalam hidup kami. Bersyukur buat motor bututmu yang kau masih pakai hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Orang lain gak punya motor. Bersyukurlah buat rumahmu yang bocor-bocor. Berucap syukurlah kepada Tuhan. Mari mengucap syukurlah buat baju yang kau sudah lama gak beli barang baru. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Anak-anak remaja
Mengucap syukurlah dengan HP-mu hari ini. Mengucap syukurlah dengan sepatumu. Mengucap syukurlah dengan outfitmu. Mengucap syukurlah dengan apa yang ada padamu hari ini. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku mau jadi sederhana seperti-Mu Tuhan. Berhenti menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan diriku sendiri. Tuhan, ini kami, ini gereja-Mu. Kami bukan kaya raya, tetapi kami cukup. Engkau selalu menyediakan yang kami perlukan. Engkau yang perlu pekerjaan, dengar baik-baik, itu sudah tersedia bagimu. Engkau yang perlu pasangan hidup, dengar baik-baik, Tuhan sudah siapkan itu bagimu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Angkat tangan kita. Hidupku berharga bagi Allah. Kita diciptakan seperti gambarannya. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya sendiri. Dia disalib bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib dosa kita, karena hidupku sangat berharga. Oh, bulu yang tertulah tidak dipatahkan, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, bulu
Mereka yang setia mengiring Tuhan dalam segala keadaan. Inilah gerejamu Tuhan, inilah anak-anakmu, ini mempelaimu, ini kami pribadi-pribadi di mana Engkau tinggal di dalam kami. Tuhan berkati umat-umat-Mu, biarkan mereka menjadi berkat. Tuhan yang memberkati dengan berkat jasmani dan keurangan. Tuhan memberkati dengan jasmani dan rohani. Dan biarkan Tuhan mengatasi setiap kekurangan-kekurangan yang ada. Tepat pada waktunya Engkau kirimkan berkat menolong mereka. Dan Engkau yang akan menyelamatkan, memulihkan, memberkati. Dan biarkan kami kagum akan penyediaan Tuhan yang tepat pada waktunya. Kami akan pulang, kami akan membawa berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat kelimpahan. Pulanglah dengan berkat kecukupan. Pulanglah dengan aliran-aliran sungai yang baru. Pulanglah dengan membawa harta sorgawi yang tidak ternilai. Kekuatan iman di dalammu akan mengerjakan mujizat. Kekuatan sukacita iman di dalammu akan mengerjakan hal-hal yang ajaib. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gereja. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati semuanya.